Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Fadilah Tri Aulia, CGP Angkatan 2 Kabupaten Bandung, SMP Negeri 3 Ranca Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang sudah saya lakukan. Praktik ini berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 kompetensi sosial emosional. Sahabat guru penggerak, sebelum saya melakukan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan diagnosis non-kognitif untuk mendapatkan profil belajar murid. Diagnosis tersebut saya lakukan dengan menggunakan kuesioner serta berdasarkan catatan selama pembelajaran yang saya lakukan bersama. Dari data kuesioner dan catatan tersebut, didapatkan data murid dengan profil belajar berikut. Pertama, profil belajar murid visual. Kedua, profil belajar murid auditori. Dan yang ketiga, profil belajar murid kinestetik. Untuk memfasilitasi ketiga profil belajar tersebut, saya menggunakan berbagai macam strategi. Bagi murid visual, saya mencoba berinteraksi dengan menggunakan media visual berupa emoticon, stiker, komik, atau gambar serta video. Sedangkan bagi murid dengan profil belajar auditori, maka saya mencoba berinteraksi dengan mereka melalui pesan suara atau lagu. Diharapkan dengan menggunakan nada atau intonasi yang menarik saat menjelaskan materi, maka murid akan lebih tertarik untuk belajar. Selanjutnya, bagi murid dengan profil belajar kinestetik, maka saya akan meminta mereka untuk melakukan praktik secara fisik atau secara langsung terkait materi yang dipelajari. Kali ini, mereka akan diajak untuk melakukan praktik melakukan dialog secara langsung. Semoga dengan memfasilitasi tersebut, maka murid dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Adapun diferensiasi pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah diferensiasi pembelajaran proses dan produk. Diferensiasi pembelajaran proses dilakukan dengan menggunakan teks multimedia. Pada pembelajaran ini, saya selaku guru menggunakan beragam media pembelajaran untuk memfasilitasi profil belajar murid. Saya menggunakan emoticon, stiker, voice notes, komik, video, dan teks tulis. Sedangkan pada diferensiasi pembelajaran produk, saya meminta murid untuk melakukan tugas dan mengumpulkannya dalam bentuk video, komik, atau teks sesuai dengan minat mereka masing-masing. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pada pembelajaran ini selain praktik pembelajaran berdiferensiasi, juga dilakukan integrasi pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran kali ini, ada dua kompetensi yang coba untuk diintegrasikan pada pembelajaran, yaitu kompetensi kesadaran diri dan kompetensi kesadaran emosional berupa empati. Untuk mencapai kompetensi kesadaran diri, guru menggunakan teknik memeriksa perasaan diri
pada awal pembelajaran. Sedangkan untuk potensi kesadaran emosional dan empati, guru menggunakan teknik menuliskan ucapan terima kasih serta membangun empati terhadap perasaan orang lain pada materi pembelajaran. Sahabat guru penggerak, kali ini saya akan memaparkan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Materi kali ini adalah Expressing Wish and Hope yang diajarkan pada kelas 9 pada semester ganjil berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kali ini, pertama, melalui penggunaan teks multimedia, murid dapat memahami unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan dan doa atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta meresponnya dengan tepat untuk menunjukkan rasa empati. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mempelajari berbagai contoh yang diberikan, murid dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan dan doa atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta meresponnya dengan tepat untuk menunjukkan rasa empati. Sahabat semua, mari kita memasuki bagian-bagian atau langkah-langkah pembelajaran. Pertama, pada kegiatan pendahuluan, setelah mengucapkan salam, guru meminta salah seorang murid sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada kesepakatan kelas untuk memimpin doa. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membangun sikap berketuhanan yang Maha Esa, serta tanggung jawab dan percaya diri. Selain itu, pembacaan doa di awal pembelajaran diharapkan dapat memberikan ketenangan emosional bagi siswa dan guru. Pada kegiatan pendahuluan, siswa atau murid juga diminta untuk memeriksa perasaan diri mereka berkaitan dengan menceritakan apa yang mereka rasakan saat ini secara fisik, apa yang mereka rasakan saat ini berkaitan dengan suasana hati, dan memeriksa apakah ada fisik atau anggota tubuh yang sedang sakit. Pada kegiatan ini, guru menggunakan aplikasi Padlet untuk mendapatkan respon murid. Selain itu, pada kegiatan pendahuluan, guru juga mempersilahkan murid sesuai jadwal untuk menyampaikan kata motivasi. Hal ini berkaitan dengan salah satu aksi nyata disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Pada kegiatan ini, peserta didik sesuai jadwal atau murid sesuai jadwal yang telah ditentukan menyampaikan kata motivasi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, murid tersebut dipersilakan untuk menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Pada kegiatan memberikan motivasi ini, murid dibebaskan untuk menyampaikannya melalui pesan suara, gambar, ataupun video, sesuai dengan karakter murid masing-masing. Masih pada kegiatan pendahuluan, siswa diajak melakukan kegiatan apersepsi berupa memainkan puzzle secara online bersama-sama. Pada kegiatan ini, peserta didik diminta untuk menyusun puzzle secara bersama-sama melalui situs online. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengaitkan materi pada hari ini dengan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya untuk menganalisis video atau komik atau percakapan
berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Murid dapat diminta untuk memilih salah satu saja untuk dieksplorasi atau dianalisis lebih lanjut. Memasuki kegiatan inti, murid diminta untuk mengeksplorasi dan menganalisis teks multimoda yang diberikan. Melalui beragam teks yang diberikan, murid diharapkan dapat menganalisis sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik untuk mencari informasi berkaitan dengan materi dan menyimpulkannya sendiri. Pada kegiatan inti ini juga, murid diminta untuk menggali empati atau perasaan mereka ketika merasakan kasus atau kondisi yang terjadi pada dialog atau percakapan yang diberikan. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan rasa empati mereka. Pada kegiatan penutup, setiap murid diminta untuk menyampaikan refleksi mereka terhadap pembelajaran yang dilakukan. Refleksi pembelajaran ini mencakup 3 pertanyaan inti. Pertama, hal apa yang murid dapat pelajari dari kegiatan hari ini dalam pelajaran bahasa Inggris? Yang kedua, kesulitan apa yang mereka hadapi? Dan hal yang ketiga adalah hal apa yang dapat membuat mereka lebih mudah untuk memahami materi. Murid dapat menyampaikan refleksi pembelajaran tersebut melalui pesan pribadi kepada guru. Selain itu, di kegiatan penutup, murid juga diajak untuk melakukan ucapan terima kasih kepada dirinya sendiri karena telah berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah membantu pada pembelajaran hari ini. Demikian rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam rangka mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Berdasarkan kegiatan tersebut, saya melakukan refleksi. Refleksi yang pertama berkaitan dengan perasaan saat merencanakan dan melaksanakan. Pada saat merencanakan dan melaksanakan, ada banyak perasaan yang saya alami. Yang pertama adalah perasaan cemas atau khawatir jika apa yang saya rencanakan tidak berjalan sesuai rencana. Hal itu tentu menjadi sesuatu yang wajar. Terkait pembelajaran jarak jauh pada saat ini, di mana faktor teknologi begitu berpengaruh terhadap kelancaran pembelajaran. Perasaan yang kedua adalah saya merasa senang saat mendapatkan respon positif dari murid, baik pada saat pembelajaran atau melalui refleksi pembelajaran. Selain itu, saya juga sempat merasa kecewa pada saat melaksanakan pembelajaran karena ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan waktu. Hal ini menjadi pelajaran bagi saya agar lebih matang dalam merencanakan pembelajaran disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada dan juga karakteristik murid. Selain hal tersebut, refleksi yang saya lakukan juga berkaitan dengan pembelajaran yang saya dapatkan selama merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Pembelajaran yang pertama saya dapatkan adalah pentingnya memahami profil murid. Hal ini menjadi sangat penting karena profil murid akan menjadi data awal yang sangat penting bagi saya untuk menyusun pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Pembelajaran yang kedua adalah pentingnya merencanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi murid. Pembelajaran yang ketiga adalah pentingnya integrasi KSE atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Refleksi selanjutnya berkaitan dengan perencanaan perbaikan yang akan saya lakukan. Pertama adalah melanjutkan kegiatan yang belum tuntas, yaitu berupa diferensiasi produk yang diharapkan dari murid. Yang kedua adalah memahami lebih dalam karakter murid, tidak hanya profil belajar, tetapi juga hal lainnya seperti minat, bakat, dan latar belakang keluarga mereka. Rencana selanjutnya adalah mempelajari lebih banyak teknik KSE yang dapat digunakan secara terintegrasi dalam mata pelajaran. Demikian paparan saya berkaitan dengan aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pada modul 2.1 dan 2.2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.